Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mas Aji, dan di video kali ini aku udah berada di salah satu tempat kopi yang ada di Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, tepatnya di Ruko Permata. Namanya Daily Mood Cafe. Nah, kenapa aku ngajak teman-teman buat lihat-lihat di cafe ini? Karena menurutku ini tempat kopi yang unik. Jadi dia tempatnya kecil, tapi semua spot yang ada di cafe ini di set terkesan luas, sehingga meskipun kecil dia tidak terlihat sempit. Tempatnya enak buat ngumpul, apalagi di lantai 3 ini di rooftop. Dia di set ada yang lesehan, ada yang meja, ada yang pokoknya nyaris sempurna enak. Meskipun kecil dia tidak terlihat sempit, dan beberapa menu yang ditawarkan juga menarik. Makanannya, minuman-minuman kopinya, semua terlihat lebih menarik dan kayaknya wajib dicoba. Dan hari ini aku bakal ngomongin kopi sejuta umat. Kenapa kopi sejuta umat? Karena P60 ini dia relatif selalu menjadi menu andalan di semua tempat kopi. Seperti apa keseruannya, bagaimana tempatnya, ikutin terus videoku. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu, yang udah subscribe, like, komen, dan share. Di video kali ini gue bakal ngajak kalian buat ngomongin kopi sejuta umat. Kenapa gue bilang kopi sejuta umat? Karena V60 ini adalah metode seduh kopi yang banyak digemari oleh para pecinta kopi, dan nyaris di semua kedai kopi menu V60 ini selalu disuguhkan dan bahkan menjadi menu favorit di setiap kedai-kedai kopi ini. Oke, jadi seduhan kopi itu kita selalu ingin seduhan kita itu berada di level ideal, dari mulai kepanasan air, rasio seduh, bahkan segala faktor-faktor yang membuat rasa kopi itu ideal menjadi perhatian kita dalam membuat V60 ini. Nah, kalau barista-barista biasanya mereka menggunakan alat untuk mengukur sejauh mana seduhan kopi itu
bisa masuk ke dalam kategori kopi yang ideal. Mereka menggunakan alat ukur, biasanya disebut refraktometer. Tetapi buat kita para pecinta kopi, kita bisa melatih lidah kita untuk bisa merasakan apakah kopi yang kita nikmati itu jatuh ke dalam kategori kopi yang ideal, atau bahkan dia jatuh pada kopi yang bisa dikategorikan under extraction, atau lemah kopinya, atau bahkan mungkin over extraction, dia strong, kuat gitu. Lebih kita bisa melatih lidah kita untuk merasakan apakah kopi yang kita nikmati itu masuk ke dalam kategori ideal. Nah, setidaknya ada beberapa ciri yang bisa kita kenali. Kita bisa melatih lidah kita, dan ciri-ciri yang bisa langsung kita kenali dengan lidah kita. Sebuah seduhan kopi itu bisa dikatakan dia under extraction apabila kopinya itu terlalu sour, terlalu asam, kemudian sepet ya, di lidah itu sepet. Selain sour, asam, di lidah itu dia akan sepet. Biasanya greasy vegetal ya, kayak sayur mayur mentah gitu, dan bahkan lebih ke ini ya, ke lacking sweetness. Jadi si kopi itu kehilangan rasa manisnya. Jadi bukan rasa manis yang campur gula, bukan, tetapi maksudku di kopi itu ada rasa pahit, asam, juga ada manisnya. Nah, rasa manis yang bawaan asli dari biji kopinya itu hilang kalau kopi itu under extraction. Jadi kopi itu membawa rasa manisnya sendiri. Ketika seduhannya under extraction, maka lacking sweetness, manisnya itu akan hilang. Nah, kalau berlebihan itu disebut over extraction. Bagaimana ciri-cirinya? Jelas, kalau over extraction itu ciri-cirinya dia bitter, dia pahit ya, terus dry, kering, bahkan cenderung lebih gosong rasanya. Nah, seduhan yang ideal itu yang seperti apa? Seduhan yang ideal itu karakter rasanya lebih kompleks, kompleksitas rasanya itu lebih terasa, dia lebih intens, lebih solid, lebih mulai dari aromanya, flavornya, terus aftertaste-nya, acidity-nya, bodinya, balance-nya, pokoknya overall dia ideal. Nah, berapa rasio seduhan untuk mencapai rasa yang ideal? Jadi saya sudah mencoba menyeduh kopi dalam metode P60 ini dengan berbagai rasio, dari mulai 1:10, 1:15, 1:20. Nah, bagaimana ketika kita menginginkan seduhan kopi yang kita nikmati itu jatuh pada level ideal? Nah, setidaknya ada rasio yang gue secara pribadi merekomendasikan rasio itu untuk dipakai agar kopi kita itu jatuh pada level ideal. Artinya tidak ada magic ratio di sana, tapi ada antara kisaran. Jadi gue lebih merekomendasikan agar seduhan kopi ini menjadi masuk ke dalam level ideal, maka rekomendasinya ada di antara 1:15 sampai 1:18. Artinya satu kopi berbanding 18 air. Jadi kalau misalkan kopinya 10 gram, maka kalau kita mau pakai rasio 1:15, kopinya 10 gram, maka airnya 150 gram. Kurang lebih seperti itu, dan bisa dipakai antara 1:15 atau 1:18. Nah, ketika rasionya di bawah 1:15, maka jatuhnya rasa kopi yang akan kita nikmati itu jatuhnya dia berada di level over extraction, atau lebih dikenal dengan strong, rasa kopinya kuat. Dan apabila lebih dari 1:18, biasanya dia akan weak, rasa kopinya lemah.
atau bisa disebut dengan under extraction. Dia akan lebih sour rasanya, terlalu asam, astringent, terlalu sepet, dan bahkan mungkin kayak tadi lacking sweetness, dia kehilangan rasa manis yang dibawa dari kopinya. Nah, di depan saya ini sudah ada dua jenis kopi yang diseduh menggunakan metode V60, kopi sejuta umat. Ada yang panas, ada yang dingin. Yang panas kita biasa menyebutnya V60, dan yang dingin kita biasa menyebutnya Japanese Ice Coffee. Nah, kita akan coba apakah seduhan kopi ini masuk ke dalam under extraction, over extraction, atau bahkan ada dalam zona ideal. Oke. Menurutku ideal. Dia kompleks, intens, rasanya solid, mulai dari aromanya keluar, flavornya juga, aftertaste-nya, acidity-nya, bodinya, overall dia ideal. Ini tadi gue menggunakan beans Java Franger ya, dari Jawa Barat. Dan satu lagi ini Japanese Ice Coffee dengan beans yang sama, menggunakan ice. Oke. Secara keseluruhan, seduhan kopi kita hari ini bisa tergolong dalam kategori ideal.